Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman milenials, gimana kabar nih? Semoga selalu semangat ya. Kali ini di Mata Dialog Mata Indonesia TV, kita akan berbicara hal yang sangat menarik, yakni dengan tema sampah. Sampah apa saja yang bisa dimanfaatkan dan bagaimana caranya. Nah, pasti teman-teman juga harus kenal dong sama saya. Kenalan nama saya Ranitya Nurlita, atau teman-teman bisa manggil saya Lita. Saya merupakan founder dari ASEAN Reusable by Campaign. Dari tadi pasti teman-teman mikir deh, ini mbak-mbak ini kenapa ya kok pakai apa ini, plastik atau apa ini, mbaknya orang gila atau gimana ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman perlu tahu nih, bayangkan nih wajah saya kan, bayangkan bumi nih ya, bumi tuh hijau, biru lautnya, samudranya gitu. Tiba-tiba plastik itu datang, plastik datang di mana-mana gitu kan, banyak banget. Pertanyaannya saya kepada teman-teman millennials nih, saya masih cantik apa enggak? Nah, pertanyaan ini juga saya akan tanyakan kepada para narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada teman-teman sahabat saya, ada Raka dan juga ada Mbak Dea ya. Nah, sebelum kenalan, saya pengen tanya nih, saya masih cantik apa enggak nih? Ini mau jawaban jujur atau enggak? Dua-duanya, boleh jujur sama enggak? Yang pasti mengganggu. Mengganggu ya? Mengganggu. Terus Mbak Dea gimana nih Mbak? Iya, kayak ada yang salah gitu kayaknya. Saya salah, aduh saya salah. Oke, berkenalan dulu aja deh, boleh. Oke, halo teman-teman milenial, perkenalkan nama saya Raka Pramudito. Saat ini aktivitas sehari-hari saya sebagai community manager di salah satu perusahaan swasta. Halo. Hai semuanya, pemirsa Mata Dialog, saya Dea. Sehari-hari kegiatan saya adalah project coordinator untuk Kertabumi Klinik Sampah. Oke, saya penasaran nih. Kertabumi Klinik Sampah, itu apa ya Mbak? Kertabumi Klinik Sampah? Kan kalau kita manusia nih, kalau klinik, kan kalau sakit ke klinik gitu. Iya. Jadi dari situ sih base-nya, jadi kita menerima sampah, jadi masuk ke kita, nanti keluar dia menjadi sesuatu yang baru. Jadi dia sembuh lagi. Yang sampah-sampah yang tadinya kotor atau yang nggak bernilai, jadi dia punya value lagi. Kayak gitu sih Kertabumi Klinik Sampah itu. Jadi secara nggak langsung tuh sebenarnya sampah itu bermanfaat nggak sih? Bermanfaat kalau kita bisa mengolahnya sih. Bisa mengolahnya. Nah, saya tuh pernah baca di suatu artikel bahwa sampah organik gitu ya di Indonesia dan kebanyakan dikelola itu lebih dari 60% itu sampah organik kayak gitu. Terus 40%-nya sampah-sampah yang lain kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut Raka sendiri nih gimana sih cara memilah sampah dan mengolah sampah nih? Sebenarnya kalimat yang tepat itu bukan semua orang bisa mengolah sampah, tapi harus tahu mengolah sampah bagaimana. Kalau bisa, pasti semua bisa. Ya kan? Karena kan sekarang udah banyak nih kayak sampah plastik terus diolah menjadi misalkan bricks gitu kan, terus sampah rumah tangga menjadi kompos gitu. Tapi masyarakat itu tahu dan mau nggak sih mengolahnya gitu kan. Tapi yang nggak lebih penting lagi sekarang yang sedang tren 2019 itu sampah elektronik. Sampah elektronik. Wow. Karena kan itu ketika sudah sampah, misalkan punya handphone bekas terus sudah terletak di, udahlah biasanya kalau misalkan punya handphone bekas dan nggak mau dijual udah diletakin aja misalkan di atas meja berbulan-bulan bertahun-tahun, tapi dia masih meninggalkan radiasi sehingga menimbulkan penyakit bagi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Nah, itu yang harus tahu. Yang saya pernah lihat di daerah Jawa Timur dulu di salah satu tempat wisata dulu, dia mengolah sampah limbah elektronik itu menjadi sebuah kerajinan, sebuah prakarya gitu kan, ada di sebuah daerah Jawa Timur. Jadi itu yang harus kita bisa mulai pisahkan nih, kayak teman-teman sudah mulai memisahkan sampah plastik, sampah rumah tangga misalkan, dan jangan lupa ada sampah elektronik karena dia termasuk limbah B3 kan yang berbahaya juga bahan kimianya. Kalau dari Mbak Dea sendiri gimana sih Mbak cara memilah sampah? Kalau tadi dari Raka kan ada sampah elektronik nih yang lagi penting banget nih. Terus ada sampah plastik, sampah organik kayak gitu. Kalau menurut Mbak Dea gimana nih? Kan
Kalau organik itu terdiri dari kayak sisa makanan, kayak gitu-gitu kan. Iya, Kalau dari betul. kita bisa dijadiin kompos satu, Kompos atau dijadikan pakan ternak. Jadi sampah organik itu bisa buat kompos dan juga pakan ternak Pakan ya. ternak. Jadi tergantung apa isinya. Jadi kita milahnya gimana gitu. Iya. Kalau anorganik sendiri, kalau dari kita jadiin produk-produk kayak yang ada di depan ini. Apa aja nih? Ini Nah, banyak ya kelihatannya ya. Iya. Jadi anorganik, jadi semuanya jadi kayak gini terbuat dari kantong kresek. Oh, ini yang kantor kresek. Ini Kantong berarti apa? Organik ya? Anorganik ya. Anorganik, gitu. Jadi kayak gitu kalau dari Kertabumi sendiri. Jadi kita yang anorganik kita pilah, botol plastik jadi apa, kantong kresek jadi apa kayak Kalau gitu. itu saya penasaran itu apa ya, Mbak ya? Yang Yang mana, putih-putih itu lah, yang di ujung itu, Mbak. Oh, Nah, itu tuh. ini. Ini Iya, kan betul. jadi maksudnya kresek seperti ini. Oh, yang Kresek itu. seperti Contohnya, ini. contohnya kerasnya kayak gini. Kresek kayak gini. Produknya ini. Produknya ini. I see. Jadi Kalau yang itu, Mbak, kalau yang itu Kalau yang ini? mau beli aja ya. jualan jadinya Iya, itu ini. apa, Mbak? Kalau ini minyak jelantah. Oh, minyak jelantah. Kalau minyak jelantah itu dia masuknya berarti ke organik ya? Organik. Oke. Organik jadi ini lilin dan sabun. Tinggal dicampur. Kalau lilin campurnya itu parafin, kalau sabun soda api. Kayak Itu kan itu minyak jelantah ya. Itu kira-kira berbahaya nggak Kalau sih buat ini, kulit? iya kalau ini jangan buat kulit sih, Oh, jangan buat jangan badan. ya? Jadi kayak buat lantai atau bersihin kamar mandi gitu kayak Tapi gitu sih. bentuknya terlalu cantik untuk lantai ya, Mbak? Ya nggak apa-apa jadi Jadi nggak tega gitu kan? Iya, nggak tega buat Nggak apa-apa. buat badan ya. Iya. Oh, saya baru tahu loh ternyata kalau sampah dari limbah jelantah itu jangan di badan ya. Saya Jangan di pikir badan, sabun-sabun yang cantik itu masuknya di badan. Ternyata nggak boleh Karena juga masih ya. ada sifat kimianya pasti. Iya, karena Iya. kan residu kan, banyak residunya kan dari goreng apa, goreng ikan, goreng tempe, mau jadi baru bau tempe kan enggak kan? Bau tempe. Minyak-minyak kali. jalan, minyak hitam itu kan, yang iya, di pinggir iya. jalan. Kayak gitu. Terus kemudian berarti sebenarnya sampah yang bisa jadi sabun ini nggak bisa buat badan ya? Nggak bisa. Kalau Nggak dari minyak bisa ya? jelantah, Oke, ini jadi juga perlu diperhatikan juga ya buat teman-teman milenials ya. Ya. Soalnya saya taunya sabun ya bisa dipakai buat semuanya ya, sabun mandi, sabun cuci muka mungkin gitu. Oke, ini sangat menarik sih teman-teman semuanya. Nah, ini juga plastik bisa jadi sandal kayak gitu ya. Dan sebenarnya ini kan masalah ya mungkin di negara kita, tapi saya juga nggak tahu ada beberapa di negara yang memang cara mengolah sampahnya itu udah bagus, sudah proper gitu. Contoh dulu saya pernah di Amerika Serikat tuh, mereka udah memilah sampah dengan sangat bagus, elektronik sendiri, kardus sendiri, semuanya sendiri gitu. Di Jepang juga sampai 30 jenis. Nah, di Indonesia kan problemnya kan kita ada sekitar 4 jenis sampah ya, ada B3, organik, anorganik, sama yang biasa aja kayak gitu kan. Nah, problem kita kan seperti ini. Nah, kalau dari Raka, terus kemudian Mbak Dea sendiri, gimana sih cara untuk awareness agar masyarakat tuh mau memilah sampah dengan baik dan benar nggak dicampur lagi? Soalnya yang kita tahu kalau di TPA campur lagi, padahal udah dipilah kayak gitu. Kita bisa mulai dari pendidikan dulu sih, edukasi Pendidikan dini. Ya, edukasi dini. Jadi sejak dini masyarakat atau adik-adik kita harus tahu beda-beda tiap sampah yang dihasilkan itu jenis-jenisnya seperti apa. Lalu lingkungan sekolah juga harus menyediakan sebuah sarana tempat sampah yang memang sudah dipisahkan gitu loh. Tapi setelah itu yang menjadi perhatian kita dan konsen adalah di pemerintah. Karena saya sering perhatikan gitu kan. Jadi ketika sudah pemerintah menyediakan tiga jenis tempat sampah yang berbeda, biasa di mal-mal atau di pinggir-pinggir jalan, di trotoar-trotoar di Jakarta tuh banyak tuh. Tapi setelah diangkut sama truk-truk itu dijadikan satu lagi, ditumpuk lagi di tempat pembuangan sampah jadi satu. Jadi percuma aja kalau misalkan dipisahkan tapi juga akhirnya disatukan lagi. Nah, ini harus kerja kolaboratif dari mulai dari dini, dari hulu ke hilir. Baik itu masyarakat itu sendiri ataupun juga pemerintah. Ya, masyarakat dan pemerintah memang sangat Betul. menarik banget ya. Betul. Apalagi sebenarnya pemerintah itu udah ada peraturan kan di Betul. Jakstrada, Iya. terus peraturan yang tahun sekitar 2010 itu kan Iya. emang udah ada semuanya kan. Iya. Nah, PR-nya sebenarnya lebih ke law enforcement juga Betul. ya. Gitu Yang menarik di Provinsi Bali juga. Bali itu udah mulai mengharamkan sampah plastik. Haram loh ya. Bukan sampah, tapi plastik, penggunaan plastik itu Iya, sudah iya. diharamkan. Dan dampaknya itu, padahal dia baru berlaku di akhir tahun kemarin, dan sekarang dampaknya itu pantai-pantai di Bali itu bersih kembali. Oke. Iya. Dan itu banyak, karena kemarin saya juga baru balik dari Bali, dan masyarakat di sana, terutama turis-turis asing itu sangat nyaman, karena sebelumnya di Pantai Kuta atau di beberapa pantai di daerah selatan itu tuh banyak sekali sampah-sampah plastik. Gitu. Sekarang udah nggak ada. Jadi kalau bisa dibilang memanfaatkan tuh cukup complicated ya. Apalagi kalau misal kita udah diedukasi nih secara dini ya Mbak, ya misal udah diajarin cara membuat sampah plastik, cara mendaur ulangnya seperti ini, bisa jadi kayak gini aja gitu. Nah, PR selanjutnya adalah
bagi yang nggak tahu ini saya udah milah Nah, sampah terus itu. mau dibawa Mau dibawa kemana? kemana? Mau dibawa kemana, Gitu. itu. Nah, kalau Mbak ini nih, Mbak Dea gimana nih? Kan tinggalnya di mana nih Mbak kalau boleh tahu nih? Aku di Tangerang Selatan, Tangsel. Tangerang Selatan ya. Nah, mungkin bisa jadi kayak bagi anak-anak milenial sini yang tinggalnya di Jakarta Selatan bisa langsung dikasih Mbak Dea ya kalau ada Iya boleh sampah kalau apa? ada sampah-sampah Iya. yang di rumah numpuk atau nggak tahu mau di mana ini bisa ke kita. Jadi lewat sosmed di approach aja dari IG kita tuh Kertabumi Klinik Sampah. Jadi di sana itu kita ada tutorial segala macam, cara mendaur ulang atau kayak mau nanya-nanya, ini gimana sih cara kita punya sampah ini nih tapi kirimnya kemana gitu, kita bingung. Boleh kirim ke kita, nanti kita kasih alamatnya. Jadi tapi dengan syarat harus bersih dan kering. Tapi kalau misalkan minta dianjarin boleh nggak sih? Boleh. Jadi Bisa misalkan banget. Bisa banget. Kertajati datang ke rumah gitu kan, ibu-ibu PKK misalkan ngajarin. Kita sering kayak gitu. Jadi kita lebih ke workshop sebenarnya. Workshop datang ke perusahaan, ke sekolah-sekolah, edukasi mereka. Jadi buat tahu nih, oh ternyata kantong kresek tuh bisa jadi kayak gini loh gitu. Jadi mereka kayak wah bener ya ternyata bisa gitu. Oke, diskusinya menarik banget ya, semakin panas ya ternyata ya. Nah, ini masalahnya nih waktunya udah selesai nih kayak gitu. Tapi di sini saya banyak menangkap hal-hal yang sangat menarik ya. Mulai dari bagaimana sih cara memilah sampah ya. Kalau tadi ada sampah organik dan juga anorganik. Kalau organik bisa mulai dari sampah jelantah bisa jadi sabun, terus kemudian juga anorganik, plastik, terus kemudian elektronik juga bisa dipilah sesuai dengan tepatnya dan kemudian juga bisa melihat kira-kira yang mau menerima itu dari mana aja. Dan ini juga sangat penting buat anak-anak millennials yang we will be future generation ya nantinya ya akan menjadi pemimpin suatu saat nanti. Law enforcement itu sangat penting kayak gitu. Makanya di sini saya juga berperan buat teman-teman semuanya, berpesan juga buat teman-teman semuanya jadilah anak muda yang berperan aktif ya di lingkungan dan juga di daerahnya masing-masing. Nah, sekian dari saya teman-teman semuanya. Jika teman-teman masih penasaran dan sebagainya nanti bisa kepo para pembicara kita yang sangat luar biasa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.